diperdalam pendidikan agama. Nah, betul, pendidikan agama ya, kita ada di sini bermacam-macam agama dan kita punya cara sendiri masing-masing di dalam keluarga untuk menanamkan pendidikan agama, baik secara misalnya sholat 5 waktu atau berdoa sebelum tidur, sebelum makan, sebelum atau pas bangun tidur. Kemudian juga kita ceritakan kisah-kisah orang suci, nabi-nabi ya. Dari situ kita menggali karakter-karakter yang bagus untuk anak-anak. Dari situ diharapkan dengan basic pendidikan agama atau iman yang kuat, anak-anak juga tidak mudah terpengaruh gitu. Oh ya, tadi ada pertanyaan apa itu Mbak Ita ya? Tadi pas lagi nanggung ngomongnya tadi itu chatnya apa? Iya, Bu. Gimana kalau sudah sudah kuliah? Nah, kalau sudah kuliah iya, tentu berbeda sama anak-anak yang masih kecil. Kalau anak-anak masih kecil biasanya masih bisa dikontrol, masih bisa diarahkan, kita ajak ngomong gitu baik-baik, masih dengarkan. Tapi untuk anak-anak yang sudah kuliah, kita anjurkan untuk bicara empat mata dengan anak yang sudah besar, bahwa kita berikan wawasan juga apa yang harus mereka lakukan, tanggung jawabnya apa, kemudian bahayanya apa, kemudian cita-cita kalian dihubungkan dengan cita-cita kalian. Jadi selain kita jangan hanya memarahi ya, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan hanya memarahi anak-anak ya. Anak-anak juga akan merasa tidak nyaman kalau disalahkan terus. Jadi kita ajak dia bicara sebagai seorang sahabat. Anak-anak itu kan hatinya sebenarnya masih polos banget, masih suci banget. Entah itu anak-anaknya masih kecil apa sudah besar, tapi tetap aja namanya anak-anak. Kalau orang tuanya bicara dengan nada lembut, nada yang sangat nada yang sangat menyenangkan, pasti anak-anak itu suka. Demikian juga yang anak besar, diajak bicara misalnya ngobrolnya di kafe, atau kita sambil makan di rumah, atau kita sambil tiduran, kita ngobrol sama anak kita. Nah, itu bisa jadi salah satu cara sugesti loh. Saya pernah baca hipnosis, parenting hipnosis. Jadi dengan ngobrol itu sebenarnya kita menanamkan satu sugesti buat anak-anak ya. Dengan sentuhan ya ibu-ibu, kita sentuh anak-anak, kita peluk gitu ya, kita peluk punggungnya atau kita elus-elus. Nah, itu salah satu cara ya. Masih banyak cara lain, salah satunya seperti itu, bicara empat mata, dan tentu saja teladan dari kita, dari orang tua. Anak-anak sisi biasanya nurut. Oke. Berikutnya nomor 7. Nah, jangan gunakan gadget sebagai penenang anak, ibu-ibu. Kadang saya juga ya, kalau lagi repot, ada tamu, kemudian lagi banyak masalah, anak nih nggak bisa diam aja, ngacokin aja, terus ribut aja. Oh ya udah deh, kamu main dulu deh, gitu, main pakai HP. Nah, itu jangan dilakukan seperti itu, Bu. Karena lama-lama anak akan belajar, oh nanti aku ngerengek aja, pasti juga dikasih, ya. Itu kesalahan yang pernah saya lakukan seperti itu. Nomor 8, yuk. Waktu saya masih banyak nggak nih Mbak Ita? Bekerja sama dengan guru di sekolah. Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan jika apalagi saat sekarang ya, saat home learning, jangan sungkan-sungkan untuk selalu bicara dengan guru di sekolah tentang perkembangan anak kita, meskipun anak kita itu ada di rumah. Memang pendidik yang pertama adalah orang tua, tetapi kita bekerja sama bukan dengan sekolah. Jadi ketika ada masalah dengan anak kita, misalnya anak kita tidak aktif di kelas, anak kita kurang memperhatikan, anak kita ketika buka aplikasi bukan hanya belajar tapi juga yang lain-lain dibuka gitu. Nah, kita komunikasikan dengan guru bagaimana supaya guru bisa membantu anak ini sadar atau lebih maju lagi dalam belajarnya, bisa ya. Saya juga sering tuh bekerja sama dengan orang tua. Ayo mama, nanti kita
kita bantu bagaimana supaya si anak ini lebih aktif lagi. Entah saya telepon anaknya, halo sayang, lagi apa, terus ngobrol-ngobrol biasa seperti itu ya. Itu adalah satu perhatian buat anak-anak. Nomor 9, ajarkan beberapa permainan tradisional atau kenalkan beberapa permainan tradisional buat anak ya. Ada banyak permainan tradisional, kita sebagai orang tua juga tahu, bahkan atau malah kita kadang-kadang sudah lupa dengan permainan tradisional itu ya. Main layangan, tarik tambang. Ya, gimana Bu Lita? Boleh sharing di sekolahnya bagaimana? Ya, Bu Lita, silakan, di sekolahnya bagaimana? Gurunya kurang concern untuk hal-hal yang seperti itu, Bu. Oh, gitu. Nah, itu belajarnya lewat WhatsApp atau belajarnya lewat meeting kayak seperti ini? Iya, Google Meet, Zoom, WhatsApp terkadang. Oh, bagus ya. Ya, sebenarnya sih itu sudah sangat banyak fasilitas gitu ya dari sekolahnya. Nah, kalau gurunya misalnya, ini kelas berapa Bu Lita? Kelas 1 dan kelas 4, Bu. Oh, kelas 1 dan kelas 4. Kalau misalnya gurunya mungkin kurang terlalu perhatian, mungkin sudah pernah japri gitu, Bu, ini anak saya gini, bisa minta tolong atau tidak gitu. Mungkin dibantu supaya tidak banyak main game. Terima kasih ya Bu ya gitu. Mungkin ditelepon langsung. Biasanya kalau ditelepon langsung orang itu akan lebih ngeh ya daripada hanya membaca WhatsApp. Kadang-kadang mungkin kita nggak tahu ya, dia mungkin mempunyai banyak chat hari itu sehingga punya kita terlewat gitu ya. Mungkin Bu Lita bisa nelpon langsung. Siapa tahu loh Bu, dengan ditelepon langsung gurunya bisa lebih, oh iya ya, ternyata ada anak yang sangat membutuhkan perhatian. Karena kadang-kadang kalau WhatsApp itu kan kita tidak melihat ekspresi dan nada suara, kemudian tidak tahu perasaan pembicaranya. Tapi ketika kita mendengar suara, ketika kita ngobrol, oh ternyata orangnya baik, oh ternyata orangnya begini. Ya, mungkin seperti itu Ibu Lita. Ini hanya sedikit contoh sih permainan tradisional yang bisa dilakukan selama pandemi. Ya, bisa boleh main layangan ya asal pakai masker. Kemudian main di pantai boleh juga ya kan. Kemudian tarik tambang dengan teman-teman bisa juga dilakukan kalau misalnya memungkinkan. Lah kalau tidak memungkinkan gimana Bu, permainan tradisionalnya nggak bisa kalau kayak gitu, rumah saya itu di komplek dan susah gitu. Oh mungkin kita bisa carikan halma. Ya betul, jangan banyak orang ya, ketika pandemi ini jangan banyak orang, kita hindari dulu. Nah mungkin kita cari halma atau monopoli atau apa ya, main kartu gitu ya. Kadang-kadang anak kita ajak main kartu, kita ajari cara main kartu dengan itu loh, yang games ada ya, menebak kartu. Nah itu anak-anak juga senang. Ya memang kita orang tua harus jadi yang kreatif kalau kayak gitu ya Bapak Ibu, kita cari di internet banyak sekali. Ya, next nomor 10. Orang tua jadi sahabat untuk anak. Nah, Bapak Ibu, ketika saya menuliskan ini, saya jadi ingat pengalaman saya dengan anak-anak saya. Dulu saya kalau dengan anak-anak itu perintah. Saya memerintah mereka. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh begitu. Pokoknya kalau nanya juga, pokoknya nggak boleh gitu. Nah, itu ternyata membuat anak-anak tertekan. Nah, ketika saya sadari anak-anak itu menjauh dari saya, karena tentu saja mereka lalu merasa bahwa nggak enak sama bunda ya, selalu disalahin terus, selalu banyak aturan. Ya, anaknya sampai nangis. Ya, betul. Karena kita nyalahin anak. Aduh, ibu-ibu, bapak-bapak, kasihan anak-anak loh. Kalau kita di posisi itu kayak apa coba?
Zaman dulu ketika kita anak-anak mungkin orang tua kita itu pakai penggaris atau pakai sabetan atau apa ya. Zaman dulu itu harus sudah ditutup lembaran hitam itu ya Bapak Ibu. Tapi sekarang ini anak-anak zaman sekarang itu jauh lebih bisa didekati, terus perkembangan ilmu pengetahuan juga lebih maju, sehingga kita bicara dengan anak-anak tidak dengan nada memerintah, tidak dengan ada menyalahkan lagi, tapi bisa sebagai sahabat. Aduh Bu, caranya gimana jadi sahabat? Jangan-jangan anaknya nanti ngelunjak gitu ya, jangan-jangan anaknya nggak menganggap, malah meremehkan. Bapak Ibu, kita itu jadi orang tua harus seperti orang main layangan. Kadang-kadang kita tarik, kadang-kadang kita ulur. Nah, itu yang saya lakukan dengan anak-anak di rumah. Jadi ketika saya harus tegas, saya tegas sama anak-anak. Kamu tidak boleh tidak boleh main HP kalau PR kamu tidak kamu selesaikan. Apapun yang terjadi, HP-nya disita, disimpan. Ya, oke. Ini adalah sedikit sharing dari saya. Sekarang tentang pertanyaan, karena waktunya tidak banyak ya, saya langsung menjawab dari Ibu Elita Toruan. Bagaimana cara agar anak tidak membantah dan agar anak tidak tertarik main HP? Kalau dari saya, triknya atau tipsnya, perhatikan kalimat yang kita berikan pada anak-anak. Apakah kalimat kita ini membuat anak kesal? Apakah sikap kita menunjukkan kemarahan, menuduh, sehingga anak-anak itu malah membantah? Biarin aja, nggak mau gitu. Apakah kata-kata kita sudah membuat anak itu malah merespon negatif seperti itu? Jadi kalau misalnya kita ingin mengatakan anak jangan main games gitu ya, anak-anak itu kan nggak kenal kata jangan dan tidak. Anak-anak itu kalau kita kasih tahu jangan, justru dilakukan. Tidak boleh, justru mereka lakukan. Jadi mungkin kita bisa pakai kata, Dek, main HP-nya boleh, ya, tapi nanti juga kamu akan bosan main HP lama-lama. Nah seperti itu. Itu salah satu bentuk sugesti, pasti lama-lama kamu bosan. Ya, main sebentar juga bosan. Itu kalau kata itu secara konsisten kita beritahukan kepada anak, kita bisikan sama anak-anak sambil tentu saja dengan suasana yang menyenangkan ya, dengan bukan suasana mengancam, pasti kamu bosan. Nah, nada suara juga kita perbaiki ibu-ibu. Lama-lama nanti Dede juga bosan. Nah, itu lama-lama akan masuk ke dalam bawah sadar kita. Ini salah satu cara hipnosis, parenting hipnosis itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, jadi selain kata-kata kita yang kita seleksi, yang kita atur, kita juga memberikan kata-kata peneguhan hipnosis kepada anak-anak ya. Jangan pakai kata jangan ya, jangan, nggak boleh. Nah itu anak-anak biasanya malah melakukan itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, anak-anak itu kan pernah ataukah siapa yang ada di sekitar yang juga punya kecenderungan seperti itu, membantah gitu ya. Biasakan kita ajari anak-anak untuk taat, untuk bersikap mengucapkan terima kasih. Apapun nasihat orang tua, teguran orang tua, kita ajarkan anak-anak mengucapkan terima kasih serta maaf. Maaf, terima kasih, satu lagi permisi. Ya, 3 kata ini saja kita ajarkan ke anak-anak. Kemudian juga jangan lupa berikan pelukan loh Bapak Ibu sama anak-anak. Anak-anak itu mau yang besar, mau yang kecil, kalau dipeluk, disentuh gitu dia akan merasa nyaman. Karena memang nature-nya dari kandungan ya, dari rahim kita, mereka ada di dalam pelukan kita, butuh suatu kehangatan. Yaitu dari Ibu Elita, apakah masih ada satu lagi tadi ya, agar tidak tertarik main HP ya. Tadi dari slide-slide tadi saya kira sudah bisa menjawab juga pertanyaan itu, bagaimana supaya tidak terlalu, bolehlah main HP boleh, tapi tidak terlalu tertarik pada gadget ya. Jadi tadi ada beberapa tipsnya ya Bu Elita ya. Apakah sudah jelas Ibu Elita? Moga-moga menjawab ini. Silakan loh jika masih ada pertanyaan. Ya. Kemudian dari Ibu Rati, apakah yang harus dilakukan agar anak-anak bisa mengurangi mainan tablet atau handphone? Ya, ini juga sama ya, di mana semuanya serba online. Sedangkan ada anak-anak yang sampai kecanduan gadget dan sangat susah untuk dilepaskan dari kecanduan gadget. Seperti yang sudah saya terangkan atau saya sharingkan dalam
slide tadi ada 10 tips dan triks yang bisa dilakukan orang tua. Tidak usah 10 juga tidak apa-apa Ibu, kita harus dengan proses ya per tahap, karena ini kan merubah satu mental. Jadi kalau merubah satu mental tentu dengan pelan-pelan dan tidak bisa dipaksakan. Ya, Ibu Rita nanti bisa kembali kepada ini, bisa di-sharingkan ya Mbak Ita kepada ibu-ibu supaya bisa dibaca-baca di HP-nya. Kemudian yang ketiga dari Ibu Dewi Astri, dengan adanya kemudahan memperoleh informasi digital, apakah masih relevan untuk anak zaman sekarang menghafal materi pelajaran? Nah, masalahnya bukan menghafalnya Ibu, betul. Kalau sekarang ini semuanya banyak informasi ya, lu nggak usah ngapalin, bahkan cheating juga bisa. Maksudnya mencontek saja bisa anak-anak dari HP, dari laptop itu. Tapi masalahnya bukan soal menghafal, karena belajar secara konvensional itu masih sangat diperlukan. Ya, belajar secara menulis, membaca, itu sangat penting untuk motorik anak-anak. Kemudian yang internet itu untuk saat ini kita bisa jadikan bahan penunjang sumber belajar mereka yang bisa mereka akses untuk menambah wawasan mereka. Nah, tentu saja masih perlu bukan hanya menghafal tapi memahami pelajaran, udah gitu untuk semakin mengerti materi yang diajarkan oleh gurunya tuh apa sih? Coba kita cari di internet, tentu harus didampingi ya ibu-ibu. Kemudian lakukan juga eksperimen di rumah, buatlah eksperimen sederhana dengan anak-anak, membuat pelangi misalnya, atau membuat akuarium sederhana gitu. Dan jangan terpaku pada hafalan. Tapi tetap penting ya ibu-ibu, meskipun ada digital, kita tetap sekolah konvensional. Kemarin di sekolah saya akan dibuat e-book. Nah, untuk e-book ini juga masih belum fix, belum pasti, dan banyak yang tidak setuju karena membuat anak-anak jadi lekat sama internet. Kemudian pertanyaan nomor 4 dari Ibu Diah Arum Lestari, bagaimana cara mengatasi anak agar mudah mengikuti sekolah daring? Kadang-kadang guru hanya memberi soal saja. Wah, ini dia nih, kalau ada guru yang hanya memberi soal, kadang-kadang saya juga prihatin ya. Gimana cara ngajarin anak-anak, cuma dikasih soal ditinggal saja, kemudian harus mengumpulkan. Nah, sebaiknya seperti tadi saya katakan, telepon ibu gurunya, hubungi ibu gurunya atau bapak gurunya, kemudian tanya dengan jelas apa maksudnya, dan kemudian katakan situasi yang ada di rumah. Katakan terus terang, maaf ya Bu, sebenarnya saya punya 2 anak dan saya harus fokus dengan adiknya. Bisa tidak kalau tidak hanya memberi soal, tapi juga anaknya dibantu, diberitahu bagaimana cara mengerjakannya, seperti itu. Jadi koordinasi dengan gurunya. Kemudian di rumah juga siapkan satu ruangan atau satu tempat lah, nggak usah ruangan, satu tempat. Kondisikan anak supaya anak siap belajar. Tidak perlu lama-lama ya, anak-anak kadang-kadang konsentrasi belajarnya hanya sebentar ya. Dan yang penting Bapak Ibu jangan mencapai hasil, jangan fokus pada mencapai hasil. Nah, saya kira dengan dengan cara kita mengatur dan memanage bagaimana anak-anak sekolah di rumah, itu bisa membantu anak, memberi motivasi mereka supaya mereka juga, oh iya ya ini ternyata sekolah, oh iya ya mama ternyata memberi perhatian, oh ya ada mama yang awasi begitu. Jadi anak-anak tahu bahwa dia sekolah, ini di rumah itu bukan liburan tapi sekolah. Kemudian pertanyaan kedua, anak saya umur 5 tahun tapi telat berbicara, bagaimana cara melatih anak cepat berbicara? Selain untuk terapi, nanti Mbak Ita akan mengundang untuk terapi itu mungkin ya. Mungkin ada beberapa 2-3 cara. Lakukan diskusi sederhana, ngobrol dengan anak-anak ya. Topik aja, misalnya soal ikan atau soal air atau soal nasi, apa saja, atau warna yang sederhana, ajak ngobrol ya, yang sederhana.